Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Lurah Kelurahan Bakung Jaya, pecahan dari Eka Jaya, yang penting masih ada Jaya. Yang saya muliakan Bapak Imam Masjid yang namanya sama dengan saya, Miftahul Huda, Bapak Haji Khairuddin Misri, dan Al-Mukarram yang saya muliakan, orang yang membawa saya ke Jambi. Tadinya saya nggak pernah ngayal hidup di Jambi, tapi dibawa, ada orang yang membawa saya ke Jambi, yaitu Al-Mukarram Kiai Tamsir. Karena waktu sama-sama saya dengan beliau kelas 6 di Pondok Pesantren Wali Songo, itu seperti sepasang kekasih. Hilang sebentar itu nyari, hilang sebentar nyari. Akhirnya saya ketemu dan berada di kota Jambi. Tapi alhamdulillah nasibnya lebih bagus duluan saya daripada beliau. Kenapa? Waktu saya ajak kuliah malah menyebutkan, "Yuk kita kuliah, aku mau nikah dulu," katanya. Maka duluan beliau nikah daripada saya, sehingga akhirnya saya ngajar di perguruan tinggi Sulaiman Arif, beliau jadi mahasiswa saya. Karena saya ngajar bahasa Inggris, saya suruh beliau yang ngajar, honornya saya dapat. Nah, itu pintarnya dosen itu, seperti itu, dimanfaatkan. Saya berterima kasih sekali karena dulu waktu tahun 90 diajak ke Jambi ini, saya nggak berani sama sekali ceramah. Saya berguru kepada beliau juga sama senior namanya Kiai Haji Arsuwarman Arsad Sita Buja. Beliau hebat kalau ceramah. Akhirnya saya berani-beranikan. Itulah perkenalan sedikit. Kata orang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak pergi ke kawah. Kalau nanti ada yang pergi ke kawah Jambi Selatan, insya Allah ketemu dengan saya. Tuh, kok begitu? Iya, memang tugasnya di kawah Jambi Selatan. Alhamdulillah di sini saya sering lewat di depan situ dan pernah saya mendengar ada latihan hadroh di sebelah situ. Saya bingung siapa namanya, saya tanya, namanya Majelis Sholawat Saukul Mustafa. Iya. Sauk itu artinya rindu, Mustafa itu yang terpilih. Siapa yang terpilih? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua saya perhatikan di sini
terhipnotis dengan keindahan dan kemantapan Sautul Mustofanya. Alhamdulillah, maka saya abadikan. Saya kalau nggak diabadikan, ini pernah berhadapan dengan Sautul Mustafa. Dan Sautul Mustafa judulnya malam ini sama dengan kita duduk di sini. Kita duduk di sini ini karena Sautul Mustafa. Kalau kita tidak rindu kepada Rasulullah, untuk apa duduk di sini? Kenapa kok kita harus rindu kepada Rasulullah? Iya, karena Rasulullah sangat rindu pula kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya nabi, jumlahnya 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu Allah jadikan Rasul jumlahnya 313 Rasul. Dari 313 Rasul itu yang wajib kita imani 25 Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah tapi kita kok dapat Nabi yang paling akhir? Kenapa kita nggak dapat Nabi Adam saja? Ibu, bapak, kalau ibu pengen dapat Nabi Adam, ibu nggak akan ketemu dengan HP. Di zaman Nabi Adam belum ada HP. Kalau ibu ketemu dengan Nabi Adam, mas kawin ibu bukan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Belum ada yang bikin sajadah. Lalu apa? Nabi kita walaupun di akhir, posisinya paling akhir, lahirnya paling akhir, tapi hakikatnya Nabi kita itu adalah paling awal. Dan bahkan di dalam kitab Kasifatu saja Imam Nawawi Al-Battani menjelaskan, kalaulah bukan karena Nur Muhammad, la yakunu hadhil a'lam wa ma fihi, bumi seisinya, alam seisinya ini tidak akan ada kalau bukan karena Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya sebelum dunia ini diciptakan, sebelum alam ini diciptakan, Allah telah menciptakan Nur Muhammad. Sehingga di dalam sebuah kitab namanya Al-Bunyah fi Talibi Tariqil Haq Azza wa Jalla, saya membaca di situ Nabi Adam alaihi salam ketika diciptakan oleh Allah itu sendirian. Ada yang tahu di sini nama bapak Nabi Adam? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Nggak ada yang tahu kan? Nah kalau nggak tahu siapa emaknya Nabi Adam, juga nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan Nabi Adam tidak berasal dari bapak dan tidak berasal dari emak. Allah ciptakan Nabi Adam idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi sayangnya Nabi Adam sendirian. Coba bapak bayangkan kalau bapak sendirian di Bakung Jaya ini, gak usah jauh-jauh, gak usah luas-luas, di Bakung Jaya ini sendirian saja, yakin bingung. Nabi Adam juga begitu, dunia seluas ini sendirian. Akhirnya Nabi Adam itu punya keinginan di dalam hati, andai saja aku punya kawan. Ternyata itu diijabah oleh Allah. Lalu Allah ciptakan kawan untuk Nabi Adam alaihissalam. Gimana caranya? Caranya Nabi Adam ditidurkan dulu, baru punya kawan.
Jadi kalau nggak tidur nggak bisa punya kawan. Jadi ditidurkan dulu. Saya baca di situ nama Sinatan. Tadinya saya baca nama Salnatan. Loh kok lama bener nama Salnatan? Tidur 1 tahun. Ini bener apa ini tidur 1 tahun? Rupanya nama Sinatan, tidur sejenak. Les itu terus bangun lagi. Tidur sejenak. Kata orang Jawa itu sakleran. Apa itu sakleran? Nggak tahu sebenarnya. Pokoknya tidur sejenak. Lalu hari itu mulai lagi. Barangkali kailulah. Dari kata-kata kailulah. Tidur sejenak. Tetapi betapa terkejutnya Nabi Adam begitu tidur sejenak, tiba-tiba di sebelahnya ada seorang gadis cantik, putih, mulus. Pokoknya siapa memandang pasti tertarik. Nabi Adam kaget. Saya yakin bapak-bapak ini kalau misalnya tidur malam, yang tadinya sendirian umpama di masjid tidur, tiba-tiba ditungguin di sebelahnya perempuan cantik itu, saya kan kaget juga ya. Kalau nggak kaget bukan turunan Nabi Adam. Nabi Adam aja kaget, masa kita nggak kaget? Boleh kita kaget, Nabi Adam sudah nyontohin kaget. Apa buktinya Nabi Adam kaget? Kalau kita bangun tidur, tiba-tiba ada orang di sebelah kita, pertama bertanya di mulut ini adalah, kamu siapa? Buktinya begitu. Man anti, kamu siapa? Kan begitu harusnya. Itu kalau tidak kaget. Tapi karena kaget, Nabi Adam nanyanya bukan man anti, liman anti. Jawab begitu, tanya begitu. Punya siapa kamu? Dijawab oleh perempuan itu, analah, aku punyamu. Langsung begitu. Karena dibilang aku punyamu, ya tentu diambil, kan namanya punya, diambil. Baru mau nyentuh, malaikat datang, ditepis, dan belum boleh, belum pergi kawah, kira-kira begitu bahasa sekarang, dan belum boleh. Lalu Nabi Adam bertanya, kenapa belum boleh? Masih haram untukmu. Lalu gimana caranya supaya halal untukku? Kamu harus memberikan maharnya. Nabi Adam bertanya, wa ma maharuha, apa maharnya? Antusalliya ala nabi akhir zaman. Maharnya adalah engkau harus bersolawat kepada nabi akhir zaman. Siapa nabi akhir zaman? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Nabi waktu itu sudah ada apa belum? Belum ada, tapi namanya sudah tertulis di dinding surga, sudah tertulis namanya. Nabi Adam memberikan mahar kepada Siti Hawa dengan membaca sholawat. Jadi perempuan itu bapak halal untuk laki-laki itu karena mahar. Jadi kalau kemarin yang lupa memberi mahar, itu segera kasih maharnya. Yang ibu-ibu jangan pura-pura lupa. Aku dulu lupa maunya minta apa kok seperangkat alat sholat. Akhirnya minta apa sah. Enggak boleh, itu pura-pura lupa, enggak boleh. Lu apa boleh? Mahar seperangkat alat sholat boleh, asalkan yang perempuan tadi. Dulu zaman Nabi ada perempuan mau dinikahi, lalu dikasih mahar apa? Sepasang sendal jepit. Di sini ada yang nikah, maharnya sepasang sendal jepit. Kasihan banget. Zaman Nabi ada perempuan saking cintanya kepada laki-laki itu, sendal jepit gak jadi apa. Sendal jepit terasa avanza. Lalu Rasulullah tanya, apa kamu ridho memperoleh mahar sepasang sendal seperti itu? Saya ridho ya Rasulullah. Akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Itulah kenapa kalau perempuan minta mahar jangan yang mahal-mahal. Nanti khawatir laki-lakinya pada lari. Akhirnya nggak nikah-nikah.
sudah nikah, sudah umur 65 tahun. Sama bujana umur 19 tahun. Nabi Muhammad belum lahir, namanya sudah ada. Itulah keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita itu mulai dari kecil saja sudah mempraktekkan apa yang beliau sabdakan. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia. Itulah saya duduk di sini. Saya berharap mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan itulah saya yakin Kiai Tamsir itu mau duduk di Miftahun Najah karena pengen bermanfaat, ilmunya bisa bermanfaat. Rasulullah masih kecil, baru lahir. Orang Arab itu Bapak Ibu punya tradisi kemuliaan. Kalau anak baru lahir itu disusukan dengan perempuan lain. Maksudnya dengan ibu yang lain. Ya tentu ibu yang telah melahirkan. Kalau ibu nggak melahirkan biasanya nggak bisa nyusui. Katanya begitu, saya nggak tahu betul. Oh betul ya, karena saya berpengalaman nyusui saya. Mau coba nyusui nggak bisa juga. Ya. Maka ada sebuah daerah namanya Bani Sa'ad. Itu punya tradisi pergi ke Mekah untuk mencari bayi susuan. Pada saat itu rame-rame dari Bani Sa'ad menuju ke Mekah untuk cari bayi susuan. Sayangnya seorang ibu bernama Halimah itu kesana kesini tidak dapat bayi susuan. Ketemu dengan seorang bayi susuan bernama Muhammad, lalu ditanya, ini bapaknya siapa? Namanya Abdullah. Orangnya mana? Sudah meninggal pada saat usia 2 bulan di dalam kandungan. Gak jadi nanti. Kenapa? Siapa yang ngongkosi? Kan tujuan menyusui itu untuk cari nafkah. Di samping merupakan kehormatan bagi keluarga yang bisa menyusukan kepada seorang ibu di luar ibunya. Sampai di rumahnya nggak dapat juga, akhirnya Ibu Halimah, di sini ada Ibu Halimah. Saya khawatir nanti salah sebut. Nah, mudah-mudahan nggak ada Ibu Halimah. Tapi ada nggak apa-apa juga. Ibu Halimah rundingan dengan suaminya, Pak, gimana nih? Kita jauh-jauh dari kampung kita saat, tapi nggak dapat bayi susuan. Gimana ini? Ada tapi nggak punya apa-apa. Siapa yang akan bayar? Lalu suami bilang, ya sudah, ambil saja. Jangan sampai kita pulang ke kampung halaman gagal tidak membawa apa-apa. Akhirnya diambillah bayi bernama Muhammad ini dari aku, ibunya bernama Siti Aminah. Halimah Sa'diyah itu punya anak nangis dari semalam. Kenapa? Karena susu ibunya kering, tidak ada air susunya. Begitu Nabi Muhammad diraih dan didekatkan ke dada Ibu Halimah, apa yang terjadi? Ibu Halimah seperti kesetrum. Ternyata asinya Ibu Halimah membesar, 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 sampai Ibu Halimah hamil kewalahan. Akhirnya bayi kecil bernama Muhammad disusui di sebelah kanan, diminumnya sampai kenyang. Akan tetapi belum habis. Karena apa? Karena bayi kecil bernama Muhammad ini tahu kalau dia punya saudara susuan yang belum minum. Akhirnya diminum oleh saudara sesusuannya. Akhirnya kedua-duanya kenyang, tidur nyenyak.
di depan rumah, suaminya nunggui keledai yang ditungganginya. Keledainya juga penuh air susunya. Akhirnya diperes oleh suami Ibu Halimah, diminum kenyang. Ibu Halimah minum kenyang. Satu keluarga tidur tenang karena perutnya kenyang. Jadi kalau perut kenyang itu biasanya tidurnya nyenyak. Tapi kalau perut lapar tidurnya sebentar bangun. Kalau ingin coba boleh, jangan makan seminggu. Jangan makan seminggu, nggak bisa tidur. Terkadang terkini tak perut kenyang, akhirnya nyenyak tidurnya. Masih kecil, Nabi kita memberikan manfaat walaupun tidak dibayar oleh ayahnya. Begitu senangnya Ibu Halimah, akhirnya keledainya itu ditunggangi rame-rame balik ke kampung halaman. Yang sekurus itu dinaiki 4 orang, suaminya Ibu Halimah dan 2 anak kecilnya, menuju ke Bani Sa'ad. Apa yang terjadi? Ternyata jalannya lebih duluan sampai ke kampung Sa'ad. Padahal keledainya sangat kurus tetapi kuat. Lantaran apa? Lantaran syafaat bayi bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nabi kita masih kecil saja memberikan manfaat. Begitu Nabi kita sudah dewasa, banyak sekali merubah tradisi umat pada saat itu. Yang tadinya menyembah berhala kemudian berubah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang aneh, Nabi kita Muhammad itu punya ayah namanya Abdullah. Tapi Abdullah punya saudara kandung namanya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu saudara kandung Abdullah. Abu Lahab ini juga pernah cinta mati-matian kayak kita ini kepada Nabi, tetapi masih kecil. Begitu budaknya bernama Suwaibatul Aslamiyah melihat Siti Aminah melahirkan, langsung memberitahu tuannya, "Tuan Abu Lahab, engkau jadi paman, ponakamu lahir, ponakku lahir dari Aminah lahir." Apa yang terjadi? Saking senangnya ponakannya lahir, Suwaibatul Aslamiyah dimerdekakan, gak jadi budaknya Abu Lahab lagi. Itulah kemudian Al-Abbas mimpi ketika Abu Lahab meninggal itu masuk ke dalam neraka. Dan pada saat hari kelahiran Nabi SAW, siksanya diringankan oleh Allah. Waktu itu ditanya kenapa kok diringankan? Lantaran dia pernah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab yang benar-benar menentang Nabi, yang tidak pernah taat kepada Rasulullah, yang tidak pernah taat kepada Allah, pernah cinta kepada Rasulullah, siksanya diringankan. Lalu gimana dengan kita ini yang memang cinta kepada Nabi? Itulah kenapa hari ini kita bersama-sama di Masjid Miftahul Huda ini bermahabbah kepada Rasulullah. Kita Saul Mustafa, rindu kepada orang yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran beliau sangat memperhatikan kita. Coba perhatikan di dalam kitab namanya Al-Muhadzab fi Syafi'i, pernah Rasulullah sholat gerhana matahari. Pada saat itu rakaat kedua mestinya langsung sujud, tapi tempat sujudnya ditiup oleh Rasulullah. Ya ini kan seperti itu kan? Ditiup oleh Rasulullah. Ya, nggak ditiup oleh
Setelah Rasulullah niup tanah tadi mau sujud, itu Rasulullah bersujud kemudian terus nangis, nangis gitu. Nangis. Apa yang terjadi di sini? Ulama fikih menarik kesimpulan. Oh, ternyata kalau sholat kemudian terus meniup, umpamanya di tangan kita ini ada nyamuk, supaya pergi nyamuk kita tiup, begitu kita tiup, ternyata tidak batal sholat kita. Tapi jangan niup kuping kawan sebelahnya, batal kuping sebelahnya. Niup lantaran ada hajat. Kemudian yang kedua, kalau sedang sholat menangis itu juga tidak membatalkan sholat, tidak batal sholat kita. Tapi dengan syarat nangisnya tidak kurang dari 2 kata, artinya tidak lebih dari 1 kata, jangan sampai 2 kata atau lebih. Umpamanya nangisnya itu nah begitu, batal sholatnya seperti itu. Karena sudah lebih dari 3, sudah lebih dari 2 huruf, nggak boleh. Tapi kalau nggak batal sholatnya. Umpamanya nangis. Kenapa kok nangis? Karena pada saat sholat sangat berharap kepada Allah. Saking berharapnya kepada Allah sampai menangis sejadi-jadinya pada saat sholat. Itu Rasulullah pernah lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah selesai sholat, ternyata Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, tahu kalian kenapa aku niup lalu aku menangis? Tidak ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa pas tadi rakaat kedua aku mau sujud, diperlihatkan oleh Allah api neraka yang menyala-nyala, maka aku tiup api itu. Kenapa? Aku khawatir api itu akan membakar kalian. Lalu aku bersedih kalau nanti kalian terbakar oleh api neraka itu. Itulah kenapa kita duduk di sini mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah, karena Rasulullah sayang dan cinta kepada kita. Perhatikan keselamatan kita, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencintai kita sampai menangis karena khawatir kita masuk ke dalam neraka. Apa yang kita yang dicintai oleh Rasulullah, diam saja. Alhamdulillah malam ini kita duduk-duduk ramai di sini dalam rangka juga mencurahkan cinta kita kepada Rasulullah. Dan biasanya orang yang cinta, rumus cinta itu man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Rumus cinta itu siapa yang cinta kepada sesuatu biasanya sering menyebut-nyebut sesuatu itu. Dulu tahun 2015 atau 2014 atau 2014 saya lupa, bapak-bapak ini lagi cinta kepada cincin. Ini bekasnya, ini bekasnya, lagi cinta kepada cincin. Kemana-mana asal jalan bawa batu dijadikan cincin. Terus cerita, ini batu apa? Ini batu sangkar, ini batu apa? Ini batu apung, ini batu apa? Cerita tentang cincin. Kalau ibu-ibu sedang senang kepada gelang, kemana suami duduk cerita tentang gelang. Pak, tetangga sebelah itu gelangnya kok bagus-bagus ya, warnanya kuning-kuning kayak kuning Pak. Kapan ya kita punya kayak gelang? Kemana-mana cerita tentang gelang.
kita cinta kepada Rasulullah, maka kita juga harus banyak-banyak menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita nggak boleh menyebut Nabi itu dengan sembarangan, nggak boleh. Lantaran kita cinta kepada Nabi, maksudnya dia Muhammad, nggak boleh kita menyebut seperti itu. Allah saja nggak pernah menyebut kata-kata panggilan ya Muhammad, nggak pernah sama sekali di Al-Quran. Tetapi untuk Nabi lain pernah, ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, tapi nggak ada ya Muhammad. Kenapa? Karena Allah sangat takdir menghormati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu alasan Allah menghormati Nabi kita Muhammad. Ulama juga menghormati Nabi kita Muhammad, sehingga ketika kita sholat kita menyebutnya dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa boleh seperti itu? Boleh, karena kita takdir kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang cinta kepada Nabi Muhammad tentu akan menyebut Nabi Muhammad. Sekurang-kurangnya kita ini bahwa menyebut Nabi Muhammad sehari semalam sekurang-kurangnya 9 kali. Kalau kurang 9 kali belum sempurna. Kapan itu? Pertama subuh, waktu tahiyat akhir, apa yang kita baca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subuh sekali. Zuhur ada 2 tahiyat, membaca juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asar ada 2 tahiyat, menyebut lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maghrib tadi ada 2 tahiyat lagi, sebut lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Isya barusan 2 tahiyat, kita sebut lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sehari semalam sekurang-kurangnya kita ini baca 9 kali sholawat kepada Nabi. Kenapa kok begitu? Karena man sholla alaihi sholatan, Rasulullah sampaikan sallallahu alaihi sholawat. Siapa orang yang bersolat kepadaku sekali saja, Allah akan bersolat kepadanya 10 kali. Mbah Kiai Soleh Darat di dalam kitabnya Jauharut Tauhid mensyarah kitab Syekh Ibrahim Al-Qadi, beliau menyampaikan begini: amalan asma, amalan ayat itu akan banyak manfaatnya kalau diijazahi oleh guru. Tetapi sholawat walaupun tidak diijazahi oleh guru, maka sholawat itu akan cepat menghantar terkabulnya hajat. Jadi kalau kita punya hajat, pengen punya pohon buah umpamanya gitu, di sini yang ada pohon telur, ini ada pohon telur ini, ya. Kalau pengen punya nih pohon telur berubah jadi pohon buah, baca sholawat setiap habis sholat isya 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah tidak akan kekurangan uang. Dan saya juga gak pengen banyak uang. Yang saya pengen itu pas dan cukup. Saya gak pengen banyak-banyak, pas dan cukup. Pas mau makan, duitnya cukup untuk beli beras. Pas anak mau sekolah, duitnya cukup untuk bayar SPP. Pas anak kita mau dimasukkan ke pondok pesantren Miftahul Najah,
duitnya cukup dan pas untuk daftar di pondok pesantren di tahun aja. Jangan khawatir masuk situ, nggak usah khawatir. Beliau itu dari pondok sampai sekarang bersama saya yakin betul. Bukan 90, 100% saya yakin. Nggak usah khawatir, boleh dimasukkan ke sana. Kita ingin memberikan motor kepada anak, duitnya cukup, pas dan cukup. Pas pengen bangun rumah, duitnya pas dan cukup. Pas pengen beli mobil, duitnya pas dan cukup. Pas, pokoknya pas lah. Jadi nggak usah bayar. Yang penting pas dan cukup. Seolah-olah akan mengantarkan terkabulnya doa. Mbah Kiai Soleh Darat itu adalah salah satu di antara gurunya Raden Ajeng Kartini. Ada yang kenal dengan Raden Ajeng Kartini? Kenal kan? Harus kenal. Masa orang Indonesia nggak kenal dengan Raden Ajeng Kartini? Itu gurunya adalah Mbah Kiai Soleh Darat di Semarang sana. Mbah Kiai Soleh Darat itu putranya Mbah Kiai Al-Samarani. Mbah Kiai Al-Samarani itu tangan kanannya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro udah jelas itu perang 1825 1830. Itu yang dulu pernah belajar sejarah. Nggak tahu sekarang ada nggak belajar sejarah seperti itu. Nah, kalau saya dulu masih ingat. Oleh karena itu, sholawat adalah inti dari syauq kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sholawat
kesana kemari tidak mau mengaji, rencana taubat buat dikit lagi sebelum wala keburu mati. Kita hadir di sini dalam rangka mencintai Rasulullah. Artinya sebelum kita berangkat ke masjid ini, mestinya tadi di rumah sudah mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah sampaikan kullu amrin di balin la yabda'u bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan baik itu tidak banyak gunanya, terputus. Perbuatan baik itu tidak ada berkahnya. Kenapa kok harus mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim? Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan di dalam kitab Kasifatu Sajjahnya. Beliau menyampaikan Allah memberikan 4 kalimat kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim digabung Bismillahirrahmanirrahim, itu lantaran setan telah mengancam. Apa ancaman setan? La'an yannahu an baini aydihim an waraihim wa an syama'ihim wa an shima'ihim. Aku akan datangi manusia hamba Allah itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Mau kemana kita? Depan ada setan, belakang ada setan, kanan ada setan, kiri ada setan. Bukan maksudnya depan setan, bukan, nanti jangan salah paham. Iya. Setan itu pernah mengatakan seperti itu. Lalu Allah berikan 4 kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, untuk apa? Di Allah yadurru waswasu, agar waswasnya setan tidak membuat bahaya sama sekali. Maka Allah berikan Bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau juga sampaikan, siapa yang mau membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, catat Bu ya, ibu yang rajin Bu, 21 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim, 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 21 kali sebelum tidur. Maka Allah akan berikan beberapa hal. Pertama, Allah akan amankan dirinya dari mati mendadak. Akan dijaga oleh Allah dari begitu bangun baru, begitu tidur nggak bangun-bangun. Namanya mati mendadak. Apa ada orang yang seperti itu? Ada nggak kira-kira? Terus bangun lagi gitu ada? Ada. Saya pernah dapati seorang bernama, karena ini baik saya sebut saja, namanya Pak Yusuf. Pak Yusuf itu imam di Langgar Dakwah belakang rumah sakit DKT. Kalau sebelum rumah sakit DKT ini kalau Langgar Dakwah ini ada Pak Yusuf.
Pagi itu Pak Yusuf gak bangun-bangun sampai anaknya kumpul semua. Jam 8 pagi gak bangun-bangun, hampir dinyatakan meninggal. Tiba-tiba ada orang Cina toke datang di situ, ngomong di depan Pak Yusuf. Dia katakan begini, kalau Pak Yusuf ini bangun, nanti akan aku kasih hadiah umroh, katanya gitu. Gak berapa lama melek, ya melek. Lalu saya tanya, loh kok bisa begitu Pak Yusuf? Aku pernah berdoa. Apa doa Pak Yusuf? Aku pernah berdoa, ya Allah, jangan kau matikan aku sebelum aku masuk ke Masjidil Haram. Pernah berdoa seperti itu. Maka bapak-bapak ibu boleh berdoa seperti itu. Nanti kalau nggak tahu berdoa, ada orang datang. Akhirnya betul menunaikan ibadah umrah. Waktu saya tanya itu usianya sudah 78 tahun. Karena waktu itu saya ngajar ngaji di Langgar Dakwah setiap maghrib, maka saya tahu dan kenal dengan beliau. Akhirnya beliau menunaikan ibadah umrah lantaran tidur nggak bangun-bangun, bangunnya kesiangan. Akhirnya berangkat haji, berangkat umrah. Setelah kurang lebih 3 atau 4 tahun kemudian, betul tidur nggak bangun-bangun, sudah terkabul hajatnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Allah akan selamatkan kita dari meninggal secara mendadak. Itu yang pertama. Siapa yang mau tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Yang kedua, siapa orang yang membaca sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, Allah akan amankan barang-barang di rumahnya dari pencurian. Kalau ada orang mau mencuri, itu biasanya cuma mondar-mandir saja, gak jadi masuk. Karena saya pernah mempraktekkan waktu itu. Pintu depan rumah lupa nutup, akhirnya pintunya terbuka. Pagar rumah belum ada, pintunya terbuka. Malam itu ada suara orang jalan, mondar-mandir di depan rumah, mondar-mandir. Mau masuk kayaknya nggak jadi, masuk kayaknya nggak jadi begitu. Istri langsung bangun. Lalu waktu itu tidak mau membangunkan saya, lantaran mungkin khawatir suaminya kelelahan nanti terganggu. Lalu dia simpulkan, pagi-pagi mengatakan, ya tadi malam ada tuyul. Saya tanya, dari mana kok tahu ada tuyul? Ada bunyi langkah kaki. Rupanya orang depan rumah ngintip. Orang itu mau masuk ke rumah, tapi Allah batalkan niatnya, gak jadi masuk ke dalam rumah. Itu salah satu di antara manfaat membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali. Dan yang ketiga, Allah akan selamatkan kita dari bahaya kebakaran. Dan yang keempat, Allah akan selamatkan kita dari bahaya yang lain selain yang tiga itu. Itu pentingnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu ketika kita mau makan, mau minum, usahakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya yang kita minum menjadi berkah. Contohnya seperti ini. Ini saya kasih contoh aja ini. Ya, cuma kasih contoh aja. Contohnya seperti ini. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim baru dulu. Itu contoh. Setelah itu baru baca Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu nyuci di rumah, ngawalinya dengan bismillah, akhirnya alhamdulillah, cuciannya bersih, pahalanya dapat. Tapi jangan sesekali baca bismillah kalau mau berjudi. Bismillahirrahmanirrahim, aku pasang nomor ini, mudah-mudahan berkah. Dosa baca bismillahnya sebesar dosa judinya. Jangan baca bismillah kalau mau berjudi. Makanya nggak ada kiai kalau mau merokok baca bismillah. Coba tunjukkan di sini ada kiai merokok baca bismillah. Nggak ada. Kenapa? Karena tahu rokok itu makruh. Orang yang merokok baca bismillah hukumnya makruh baca bismillahnya. Kamu tadi nggak merokok, saya dulu merokok Pak. Itu gurunya di tempat saya. Gurunya merokok jarum super sampai akhirnya mabuk karena merokok mabuk, pening kepala sakit. Rupanya obatnya gampang. Apa obatnya? Kopi manis obatnya. Minum kopi manis nggak jadi mabuk. Untung aja Bu Haja siap di motor air di laut masak apa namanya kopi. Nah, masih ingat saya itu. Saya pikir laut itu dalam, rupanya masuk itu segini ya. Pas lagi surut. Saya pikir dalam. Orang udah ketakutan bukan naik ketek tadi itu. Ketika kita membaca bismillah, jangan pada sesuatu yang haram. Apalagi haram didati seperti tadi, seperti berjudi. Atau umpamanya nih, supaya selamat, dijaga dari warga dan diselamatkan dari intayan Pak RT. Ini pergi ke puncak nih, ditanya, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dosanya seperti dosa zinanya. Lalu nanya, Ustaz, apa zina itu berdosa? Kan gak ada ayat yang menyebutkan dosa itu zina. Yang ada kan wala taqrabu zina, jangan deketi zina. Yang gak boleh itu deketi, bukan zina. Kan itu kan ayatnya, wala taqrabu zina, jangan deketi zina. Yang gak boleh deketi, jadi deket-deket gak boleh. Tapi kalau sudah masuk ke dalam gak apa-apa kan gitu. Yang memahami Al-Quran seperti ini yang salah. Kenapa? Memahami Al-Quran tidak dengan ilmu usul fikih. Mestinya memahami Al-Quran dengan ilmu usul fikih. Kami dulu belajar ilmu usul fikih. Kelas 3 sudah belajar ilmu usul fikih. Gimana? Di dalam usul fikih ada namanya kias aulawi. Kias aulawi itu wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berzina. Jangan sampai enggak ada dalilnya. Enggak ada, itu enggak belajar ilmu usul fikih seperti ini. Kemudian wala taqul lau ma'uf, jangan kau berkata kepada kedua orang tua. Jadi kalau itu nampar orang tua enggak apa-apa. Banyak boleh cuma yang seperti itu enggak belajar ilmu usul fikih. Kan banyak anak-anak muda di media sosial mengartikan Al-Quran tanpa dengan menggunakan ilmu usul fikih. Akhirnya salah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca bismillah jangan diletakkan pada haram didati. Tapi kalau haram digoiri tidak apa-apa. Umpamanya begini, ini mau sholat terus ngambil air wudhu, tapi airnya air curian, airnya dari PDAM sih, tapi tidak lewat meteran, jadi nembak tengah. Otomatis air yang dipakai hukumnya haram. Haram halal seperti itu. Haram halal. Haram halal gitu. Itu haram. Kenapa? Karena tidak lewat meteran.
lalu mau wudu membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu, maka yang seperti itu Bismillahnya tetap dapat pahala walaupun airnya haram. Ini yang disebutkan haramun li ghairihi, bukan haramun li dzatihi. Oleh karena itu, kalau urusan kita Bismillahirrahmanirrahim kecil, cukup 21 kali. Tapi kalau urusan kita agak besar, umpamanya ibu ini udah punya anak gadis, anaknya sudah diajak ke orang pintar 1, orang pintar 2, orang pintar 3, sampai orang pintar 7, sampai 7 botol minyak kenyang habis. Tidak cukup ada laki-laki yang melamarnya, lalu membaca Bismillah lagi, tidak 21 kali, tapi 786 kali. Maka orang yang membaca 786 kali Bismillahirrahmanirrahim, kesulitan sebesar apapun akan diberi jalan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai tinggalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad dipesan sampai 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Murrah, diperintahkan oleh malaikat, wahai Muhammad, mur li ummatika, perintahkan untuk umatmu, Allah tad'uha, agar tidak meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sampaikan, malaikat Jibril menyampaikan, karena semenjak Bismillahirrahmanirrahim diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam hingga kepada dirimu, malaikat tidak pernah berhenti menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan malaikat juga berhenti, Pak, saat kita mau berhenti baca Bismillah, maka sebaik-baik kita setiap mengawali sesuatu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada ibu-ibu yang sangat soleh, tapi kebetulan punya suami yang fasik, nggak mau sholat suaminya. Ada di sini ibu yang rajin sholat, suaminya nggak rajin sholat. Ada masih hidup orangnya. Nah, kalau yang seperti itu, si ibu ini begini, pulang dari kerja, dia pengen ngagetin istri, dia bawa bungkusan itu dibungkus persis, dia kalau sekarang barangkali kayak bungkusan nasi rumah makan sederhana lah, kira-kira gitu, bagus bungkusannya. Kemudian padahal itu isinya adalah pasir, lalu dibilangnya, Bu, ini ada makanan bagus. Begitu diterima oleh istrinya, senang sekali, diterimanya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu ditaruh di meja belakang di dapur, dengan meletakkannya ditaruh Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ditaruh dengan Bismillahirrahmanirrahim, suaminya nyuruh, buka, oleh bapak itu dibuka Bismillahirrahmanirrahim. Betul, nasinya enak seperti yang suami ucapkan, bukan pasir lagi, tapi betul-betul nasi melonjak suaminya. Itu diceritakan di dalam kitab Nawadirul Mubi. Itu saya baca dalam kitabnya saya punya. Maka ibu ini kebiasaannya begini. Kenapa kok bapak itu sampai mengerjai suruh istrinya seperti itu? Karena apa? Bapaknya kesel, pulang kerja minta makan, lama nyajikan makanan. Ya Pak, tunggu sebentar, berangkat Bismillahirrahmanirrahim, ambil piring Bismillahirrahmanirrahim, deketin cikon Bismillahirrahmanirrahim, ambil sendok Bismillahirrahmanirrahim, masukkan Bismillahirrahmanirrahim, angkat Bismillahirrahmanirrahim, taruh di piring Bismillahirrahmanirrahim, kemudian taruh di nampan Bismillahirrahmanirrahim, ambil sayur Bismillahirrahmanirrahim, ambil gelas Bismillahirrahmanirrahim, isi air Bismillahirrahmanirrahim, taruh di nampan Bismillahirrahmanirrahim, angkat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim,
suami ini kesel, maka dikerjai seperti itu. Tapi sesungguhnya inilah yang membuat berkah. Kenapa? Pada saat dibuka tadi Allah perintah kepada malaikat supaya dijadikan ucapan yang diucapkan oleh suaminya tadi. Akhirnya yang tadinya pasir berubah menjadi nasi yang sangat lezat. Sejak saat itulah suaminya berhenti untuk tidak sholat. Akhirnya sholat terus seperti istrinya. Ini pengaruh dari istri yang solehah. Mudah-mudahan semua yang benar ini adalah istri yang solehah. Amin Allahumma. Dan punya suami yang soleh. Amin Allahumma. Dan kita semua di sini punya keturunan yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu